Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Badar TV? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat walafiat ya, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi. Kali ini kita akan mengupas bahasanya, mengupas dan membedah. Mengupas sisi perjuangan dari seorang pelaku usaha dan juga membedah keunggulan apa dari produk-produk yang dihasilkannya dalam program Bisnis Anda. Kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bertukar informasi melalui media sosial kami ya. Jangan lupa di follow @officialbadartv dan juga di subscribe YouTube-nya. Oke. Langsung saja kita kenalan sama tamu istimewa kita kali ini. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Asih? Waalaikumsalam. Banget kelihatannya. Sehat ya Bu Asih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar perkebunannya? Perkebunan masih aman, alhamdulillah. Aman ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu Asih ini pemirsa adalah seorang business women. Luar biasa. Tampaknya dari raut wajahnya seger banget, nampak wanita yang menginspirasi banyak orang, terutama para wanita lainnya, karena Ibu Asih ini adalah seorang pengusaha yang wow, menurutku berani sekali Bu Asih. Di Bekasi, di Kabupaten Bekasi yang cuacanya hangat sekali ya Bu Asih ya. Berani mengembangkan budidaya jamur yang notabene adalah biasanya dikembangkan di wilayah yang dataran tinggi atau yang sejuk. Iya, cuacanya sejuk ya Bu Asih ya. Dingin, di Bekasi panas Bu Asih, kok berani banget gitu. Kalau saya jadi temannya Bu Asih zaman dulu ketika mau mulai usaha, kayaknya pikir dua kali deh ini Bu Asih. Gimana Bu Asih, apa yang menguatkan pada saat waktu itu? Jadi waktu itu tuh kita coba-coba Mbak, 100 media kita taruh di garasi. Kok bagus gitu. Kenapa nggak kita kembangkan? Nah, akhirnya karena di situ hasilnya bagus, pasarnya juga bagus. Lalu kita kembangkan untuk fokus di budidaya jamur. Jadi awalnya cuma coba-coba gitu? Awalnya coba-coba. Jangan-jangan garasinya ada AC-nya lagi? Enggak, garasi terbuka nggak ada apa-apa. Serius? Bisa ya? Rumah, bisa. Terbukti ini adalah produknya luar biasa. Jadi produknya ada apa saja sih Bu Asih? Produk saya ada jamur kuping sama jamur tiram. Tapi jamur tiram ada jamur tiram putih dan jamur tiram coklat. Oke, jadi ada macam-macam jamur yang dikembangkan ya. Jadi nama bisnisnya yang Ibu Asih jalani sekarang namanya diberi nama Hanara Farm. Hanara, kalau saya dengar Hanara itu kayak nama Jepang gitu ya. Apa itu artinya? Hanara itu dari bahasa Latin, artinya itu dihargai. Jadi bagaimana sih usaha kita itu ada harganya gitu. Harus dihargai apapun jerih payah kita gitu betul. Ya, harapan dan doa. Jadi yang namanya nama itu adalah berupa doa dan harapan. Balik lagi ke jenis-jenis jamurnya yang Ibu kembangkan saat ini, ada jamur kuping, jamur tiram, apa lagi? Jamur tiram putih sama jamur tiram coklat. Oke, bedanya apa itu? Kalau jamur tiram putih itu memang teksturnya biasa ya Mbak, yang biasa kita makan. Tapi kalau yang tiram coklat itu teksturnya lebih kenyal. Gitu. Kalau saya taunya sama-sama enak aja kalau dioseng-oseng ya. Zaman tahun berapa itu? 2017 waktu di garasi itu? Pas 4 tahun dari sekarang. 4 tahun dari sekarang, iya 2017 ya? 2017 iya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya ya, 2017 kita Bu Asih ini merintis usaha ini. Apa yang melatar belakangi Ibu Asih saat itu? Apa cuman coba-coba, kan nggak mungkin ya Bu Asih ya? Waktu itu apa latar belakangnya untuk kuat untuk itu suami tuh di kantor suami mulai goyah. Banyak pengurangan kan, jadi kita mikir usaha apa nih yang kira-kira tuh bisa ngasilin duit tiap hari tapi nggak banyak pesaing gitu. Akhirnya kita nyoba di jamur dan alhamdulillah untuk omset lancar, untuk penjualan bagus dan pesaingnya juga tidak banyak. Waktu itu awal coba-coba dapat bibitnya dari mana? Dari Bogor. Nyengajain beli gitu? Kenapa? Menyengajakan untuk beli ke Bogor? Iya, untuk betul. Karena kita penasaran mau coba di jamur yang memang beda ya. Itu tantangannya ada gitu. Jadi kita coba ke sana beli medianya, waktu itu media jamurnya seperti yang di situ. Oke. Tapi ilhamnya dari mana itu pada waktu tahun 2017 itu? Apakah bermimpi tiba-tiba sedang menjadi seperti sekarang atau seperti apa? Itu
dari mana motivasi Ya, atau ilhamnya waktu itu? ilhamnya tuh pengen punya itu tadi, penghasilan yang bisa duitnya tuh ngalir tiap hari. Jadi kita duduk di rumah duit itu datang gitu. Kenapa harus jamur? Karena jamur nggak banyak pesaingnya Mbak, gitu. tidak Beda banyak dari yang pesaing. lain. Iya. Oke, langsung lah tring gitu ya di kepala Bu Asih saat itu. Iya, betul. Apa yang belum ada banyak pesaingnya gitu ya? Iya. Walaupun agak mustahil di Kabupaten Bekasi gitu ya, di cuaca yang panas, tapi Bu Asih memberanikan diri untuk mencobanya begitu. Waktu itu setelah tahu berhasil nih percobaan Ibu, saat itu apa lagi tahapnya? Habis itu kita sewa tempat waktu itu, sewa tempat khusus untuk budidaya. Nah, berhubung kita juga ingin berkembang kan, karena ini prospeknya bagus, pasar bagus, kita berkembang cari lahan. Terus kita memberanikan diri tuh tahun 2018 akhir untuk produksi, jadi bikin sendiri. Wait, ada budidaya, ada produksi, jadi bedanya apa? Beda, kalau produksi itu kita membuat Mbak, membuat media langsung, kita buat sendiri, terus kemudian kita budidaya sendiri gitu. Oke, Jadi kalau budidaya aja itu kita beli barang jadi, beli media jadi. Baik. Berarti 2017 coba-coba nih di garasi, 2018 mulai memberanikan diri untuk memproduksi. betul. Langsung berhasil? Ya masih ada gagalnya, namanya uji coba kan. Kalau uji coba pertama langsung berhasil itu nggak ada pengalamannya. Waktu itu seperti apa? Waktu itu ada kegagalan 50%. Terus kita coba lagi evaluasi, sambil jalan evaluasi, dan alhamdulillah. Gagal itu maksudnya nggak tumbuh? Gagal Seperti apa? tumbuh, iya. jamurnya Betul, karena di tidak jamur itu ada beberapa faktor Mbak. Ketika untuk proses-prosesnya, tahap-tahapnya itu ada banyak macamnya gitu, ada beberapa faktor. Jadi kalau kita itu ada yang salah lah stepnya gitu, step-stepnya tuh ya cenderung kegagalan. Berapa banyak waktu itu, waktu mulai merintis saat itu? Merintis coba-coba 500 media. 500 media. Sebesar apa itu kira-kira satunya? Medianya ada di sana. Oh, oke, nanti kita iya, segmen berikutnya kita perlihatkan ya. Tapi kira-kira mungkin seperti sebesar setinggi ini ya, ini ya. Tinggi ini ya. Oke, 500 media. 500 media. Saat itu dicoba, setengahnya tumbuh, setengahnya mati. Apa seperti apa? 100, yang 100 itu gagal, yang 100 masih numbuh, bisa numbuh. Nah itu ini PR kita gitu, gimana sih bisa jangan sampai gagal gitu. Kalau nggak minimalisir kegagalan itu seperti apa? Nah kita evaluasi lagi dari bahan baku, dari proses-prosesnya, pengukusan, pembibitan. Nah itu di mana letak kegagalan gitu. Waktu itu yang berhasil langsung dijual atau gimana? Kita budidaya sendiri. Jadi kalau untuk media kita waktu itu belum jual. Jadi masih kita untuk konsumsi sendiri, untuk dipasarkan sendiri. 500 media nih ditanam, kemudian yang 100 gagal, sisanya berhasil, 400 media waktu itu berhasil. Itu gimana? Langsung bagi-bagi tetangga? Wah, seneng ya? Oh, enggak. Jadi kalau media jamur itu gini Mbak, jadi dari proses awal itu sampai tumbuh jamur itu bisa 1,5 bulan. 1,5 bulan sampai menjadi jamur yang siap dipanen? Iya, betul. Oke. Ketika itu waktu panen, Ibu langsung menjualnya atau seperti apa? Karena kita sistemnya kan begitu panen, petik, kemas, jual. Jadi kesegaran jamurnya itu masih fresh. Oke, jadi emang dari awal ini sudah dikonsep akan dibungkus seperti ini atau seperti apa, Bu? Oh, ada tergantung permintaannya. Kalau di kayak gini seperti permintaan reseller, jadi mereka jual lagi, kita repacking gitu. Tapi kalau untuk yang ke pasar kita iniin per 5 kilo. Oh, Kita dibungkus per 5 kilo. Oh, itu untuk pasar-pasar. Oke, 2018 itu langsung banyak peminatnya? Iya, dari 2017 itu sudah banyak. Alhamdulillah. Langsung laku keras begitu ya? Iya, respon untuk jamur ini ya alhamdulillah Mbak. Karena di Bekasi ini sebenarnya kita dipasok dari luar, dari wilayah luar Bekasi gitu. Tapi berarti kan kalau dipasok dari luar, berarti kan saingannya Ibu ini adalah para importir ya? Ya, dibilang importir yang luar daerah ngirim Bekasi, dari daerah luar Bekasi gitu. Apa yang Ibu hadapi sejak merintis saat itu? Misalnya persaingan itu begitu terasa nggak sama Ibu? Sebenarnya enggak. Kalau kita tuh mampu ini mengimbangi ya, karena tapi kan kalau pengusaha kecil kayak saya itu kan terbentur di pemodalan. Gitu. Kalau mereka yang udah pengusaha besar itu kan mereka udah balance lah itu untuk usahanya, dan mereka juga udah pemain lama. Jadi udah lebih tahu trik-triknya seperti apa untuk meningkatkan hasil panen dan bagaimana gitu.
Waktu itu saya masih pemula banget sih ya, jadi panen juga masih sedikit gitu. Tadi Ibu menyinggung soal pemodalan. Waktu itu modalnya dari mana? Waktu itu kebetulan pakai uang pribadi ya, kita ada tabungan sedikit lah gitu kan, terus kita coba-coba. Ini kenapa saya tanyakan, karena banyak pemirsa yang punya keinginan untuk jadi pengusaha, tapi terbentur lagi, aduh modalnya dari mana barangkali. Jadi Ibu Asih ini bisa memberikan jawaban untuk pemirsa ya. Jadi nggak apa-apa ya Bu Asih ya, pakai modal pribadi dulu. Dicoba dulu. Bu Asih sendiri saja tadi mulainya dari garasi loh ya, di garasi sendiri dan pakai modal sendiri. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah berapa sekarang panen per satu kali periode berapa kilo Bu Asih? Satu kali periode itu maksudnya periode satu ini satu media gitu ya? Iya, satu Kalau media. satu media itu panen bisa nyampe hampir 1 kilo sih Mbak. Gitu. 1 kilo. Oh itu satu media. Satu Hampir media. kilo. Rata-rata dalam satu rumah jamurnya Bu Asih itu ada berapa media? Saat ini masih ada 30.000 sampai 50.000 media. Masya Allah, yang tadinya cuma coba-coba 500, sekarang sudah 30 ribuan 30 lebih. ribuan. Luar biasa. Dalam rumah jamur berukuran berapa itu Bu? Sekarang ada 600 meter Mbak. 600 meter, luar biasa. Jadi memang jangan khawatir begitu ya. Kuncinya untuk memulai usaha Harus yang berani penting memulai. harus Intinya berani memulai. Iya. Walaupun banyak kendala ya, modal, tempat. Katanya banyak pengusaha-pengusaha nih yang curhat nggak punya modal, tempatnya juga kurang gitu. Nah ini dia, kita lihat ini adalah penampilan dari jamur-jamur yang diproduksi oleh Bu Asih ya di Hanara Farm. Jadi kita tadi sempat menyinggung tempat memproduksinya itu adalah di sebuah rumah produksi jamur begitu ya Bu Asih ya. Dan seperti inilah tampilannya. Oh jadi gitu ya Bu Asih ya. 30.000 lebih media dalam sekali ini ya, satu kali periode menanam. Enggak. Jadi kita ada step by stepnya. Jadi biar kontinu panen, untuk menjaga panen kontinu itu per bulan kita udah manage. Jadi bulan ini produksi berapa, selanjutnya seperti itu. Jadi panennya stabil Mbak. Gitu. Jadi nggak langsung brek gitu ya. Enggak. Mungkin kalau misalnya dipisahkan pakai rak-rak gitu, rak yang sebelah sini panen tanggal berapa, sebelah Iya, sini panen tanggal. Itu tujuannya biar apa Bu? Kalau itu tujuannya jadi nanti kita ada rekornya Mbak. Ini udah waktunya buang. Oh ini waktunya harusnya sudah panen. Harusnya evaluasinya ada gitu. Jadi ada tanggal-tanggalnya gitu loh. Salah satu kendala dari pelaku usaha adalah keberadaan pesaing ya. Tadi Bu Asih juga sempat bilang katanya pesaingnya adalah tanda kutip importir dari luar negara Bekasi. Iya, betul. Gimana Bu Asih cara bersaingnya? Cara melawan mereka bagaimana? Kita nggak perlu melawan. Rezeki itu nggak akan tertukar Mbak. Jadi apa ya? Kalau orang kan sudah tahu produk kita, sudah terkenal produk kita, mereka kan akan mencari. Gitu. Awalnya mungkin marketingnya susah, tapi begitu produk kita udah terkenal, mereka akan datang dengan sendirinya. Nah itu dia, awalnya marketingnya susah. Nah berarti Bu Asih bagaimana strategi marketingnya sih? Coba Waktu di-share. itu nawarin ke pasar-pasar Mbak, nawarin ke pasar, mau beli jamur nggak gitu. Nah, dari situ ke pasar-pasar terus banyak reseller datang. Kita juga tawarin reseller, harga reseller gitu. Mereka kayaknya responnya bagus, mereka datang sendiri ke kebun, ambil, jual, langsung cash and carry. Alhamdulillah, Masya Allah. Punya cerita apa Bu yang paling diingat banget tuh zaman nawar-nawarin ke pasar, ada cerita yang paling diingat apa Bu? Ditolak sama ditawar murah. Iya. Jual berapa waktu itu Bu Asih? Saya masih waktu itu kalau di jamur itu harganya susah naik ya Mbak ya. Jadi kalau udah turun susah naik. Makanya waktu itu saya langsung patok ke harga agak tinggi gitu. Jadi sampai sekarang pun baru naik 1.000. Waktu itu nawarin 13.000, sekarang baru naik 14.000 gitu dari 2017. Dalam jangka waktu 4 tahun ini. Karena persaingan itu tadi ya. Jadi dari luar daerah mereka berani harga murah. Itu ya, jadi ya itu namanya kendala dalam
melakukan usaha itu pasti ada ya. Jadi salah satu triknya yang Bu Asih lakukan ini adalah menjaga kestabilan harga ya. Betul. Karena benar-benar bersaing dari luar, itu pesaing-pesaingnya Bu Asih sudah berani mematok harga sekian. Bu Asih Iya. tentunya juga tidak bisa memasang terlalu tinggi gitu ya. Saat ini udah berapa banyak mitranya Bu Asih? Mitra kalau untuk pelanggan pasar udah banyak, Mbak. Kalau mitra untuk budidaya juga sudah ada beberapa mitra. Jadi mereka beli backlog ya, media dari saya gitu, terus mereka budidayakan sendiri. Ada yang hasil panennya dijual sendiri, ada yang dikembalikan ke kita. Oke, itu adalah beberapa kendalanya. Nanti kita akan membahas kendala-kendala lainnya ya, supaya kita bisa belajar bersama ya. Mungkin ada hama nggak sih Bu kalau di jamur? Ada. Ada ya. Nanti kita akan kasih tahu sama pemirsa ya. Kita akan sharing-sharing ilmu soal budidaya jamur ini. Usai jeda berikut pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami.